Shalom, selamat malam sahabat kekasih Tuhan. Dalam sepi malam ini ada ruang yang tenang, ruang untuk mendengar suaranya, ruang untuk menyadari kita sedang menunggu sesuatu. Apakah engkau pernah berada di situ? Di tengah ruang kosong setelah sesuatu selesai tetapi belum memulai yang baru. Itulah penantian. Dalam Alkitab, penantian bukanlah masa pasif, karena penantian bisa menjadi tempat paling kudus, tempat di mana langit menunggu bersama kita. Sebelum melangkah ke perenungan, mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang setia, malam ini kami datang dengan hati yang mungkin penuh tanya. Ada yang sedang menanti pemulihan, ada yang menanti jawaban, ada yang menanti Roh Kudus turun dan memenuhi ruang kosong. Bukan ruang fisik, tapi ruang hati, tempat di mana kami bisa diam bersamamu dan menanti dalam iman yang teguh. Ajarlah kami untuk percaya bahwa penantian bukanlah akhir, melainkan bagian dari rencanamu yang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus yang kudus, kami berdoa. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi fondasi untuk Rema saat ini terbaca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat, Yesus baru saja terangkat ke surga. Para murid berdiri terpaku menatap langit. Mata mereka belum mampu berpaling dari tempat terakhir mereka melihat Sang Guru. Lalu langit sunyi, tak ada suara, tak ada pelukan perpisahan, hanya janji yang menggantung. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Namun, belum hari itu, belum besok, mereka harus menunggu, dan itulah yang seringkali paling sulit. Bukan peperangan, bukan badai, tapi masa diam, masa kosong, masa transisi setelah Yesus pergi dan sebelum Roh Kudus datang. Itulah ruang yang sangat dalam dan sangat sunyi. Namun justru disitulah Tuhan mengerjakan sesuatu yang sangat besar. Sahabat, pernahkah engkau menantikan hujan di tengah musim kemarau? Ketika langit tampak biru membakar, tanah kering, pohon-pohon mulai layu, engkau berdiri menatap langit, mencoba mencium aroma hujan dan bau tanah yang basah. Tetapi semua itu tidak terjadi. Seperti itulah penantian para murid. Yesus sudah tidak bersama mereka lagi secara fisik dan Roh Kudus belum datang. Para murid dan para pengikut Yesus kehilangan dua hal sekaligus, yaitu kehadiran Yesus yang hangat dan akrab, serta kepastian akan hari esok. Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka tidak pulang ke kampung halaman masing-masing, tapi mereka naik ke ruang atas, berkumpul bersama dan berdoa dalam satu hati. Mereka menanti hujan dengan iman. Benih tidak langsung tumbuh saat ditanam, karena setelah tertanam, benih itu justru hilang dari pandangan, masuk ke dalam tanah yang gelap, tapi di sanalah proses kehidupan dimulai. Sahabat, mungkin hal inilah yang sementara kamu alami. Mungkin ini adalah gambaran hatimu saat ini. Engkau merasa seperti benih yang ditanam. Engkau merasa sendirian dalam ruang tunggu tak bernama. Tapi tahukah engkau bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kedalaman? Para murid tidak melihat Roh Kudus secara kasat mata, tapi mereka menanti dalam doa, dalam komunitas, dalam ketaatan. Inilah kunci penantian ilahi. Tinggal berdoa dan percaya. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan diam, tetapi dalam penantian para murid sebenarnya langit pun sedang menunggu. Seluruh surga sementara bersiap-siap untuk mencurahkan Roh Kudus seperti badai kasih yang belum pernah dialami oleh dunia. Tuhan bukan diam karena lupa, tetapi Tuhan diam karena sedang menyusun langit. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49,
Yesus sendiri berkata, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Meskipun para murid tidak tahu kapan, tetapi mereka tahu siapa yang mereka nantikan. Ibarat seorang gadis bijak dengan pelita di tangannya, ia tahu mempelai akan datang, tetapi belum sekarang. Yang bisa ia lakukan hanyalah memastikan bahwa pelitanya tetap penuh dengan minyak. Itulah yang dilakukan oleh para murid. Mereka mengisi pelita iman mereka lewat doa dan kesatuan hati. Bukan sekedar menanti, tetapi menyiapkan diri. Penantian bukan sekadar tidak ada Roh Kudus, tetapi penantian adalah pembersihan dan penjernihan motivasi hati. Saat Roh Kudus datang di hari Pentakosta, para murid bukan hanya dipenuhi kuasa, tetapi mereka juga dipenuhi dengan pengertian, keberanian, dan kerinduan untuk memberitakan Injil. Roh Kudus tidak turun pada mereka yang tergesa, tetapi pada mereka yang mau belajar percaya dalam diam. Sahabat, mungkin saat ini engkau ada dalam posisi seperti para murid saat itu yang sudah tidak ada lagi jalan pulang, sudah kehilangan hal-hal yang lama, tapi yang baru belum datang. Mungkin engkau menanti penghiburan, menanti suara Tuhan dan menanti kekuatan baru. Dengarlah sahabat, penantianmu tidak sia-sia karena Roh Kudus akan datang, bukan hanya untuk mengisi hatimu, tapi juga untuk mengubah hidupmu. Mungkin saat ini engkau mendengarkan renungan ini dengan mata yang basah, hatimu lelah karena sudah terlalu lama menunggu. Engkau sudah berdoa, sudah berharap, sudah mencoba tetap kuat, tetapi penyakit itu belum sembuh. Rumah tangga di ujung jurang kehancuran, anak-anak yang memberontak, pekerjaan yang belum terbuka, ekonomi yang masih sesak, serta berbagai tekanan berat lainnya yang telah menghabiskan suaramu untuk berseru dan berteriak. Lalu engkau bertanya dalam hati, "Tuhan, di manakah engkau? Mengapa engkau diam?" Sahabat, dengarlah ini. Tuhan diam bukan karena Dia tidak peduli. Tuhan diam karena Dia sedang menyempurnakan waktunya. Kadang jawaban doa bukan datang cepat, tetapi datang sempurna. Pernahkah engkau mengisi air ke dalam tangki yang besar? Dari luar tidak ada tanda-tanda perubahan. Air mengalir perlahan, tapi saat tangki penuh, air itu akan melimpah keluar dengan deras. Begitu pula dengan doamu. Engkau sedang mengisi tangki surgawi. Satu air mata, satu doa, satu pujian saat hati hancur. Dan ketika waktunya tiba, jawaban Tuhan akan melimpah dan tidak terbendung. Bagi engkau yang sedang bergumul dengan sakit yang tak kunjung sembuh, ingatlah bahwa Paulus pun memiliki duri dalam daging dan Yesus tidak mencabutnya. Karena kadang mujizat bukan hanya saat tubuh disembuhkan, tapi saat iman tetap menyala meskipun tubuh lemah. Kepada engkau yang menanti pemulihan rumah tangga, mungkin hatimu lelah karena cinta yang engkau berikan tidak kembali. Mungkin rumah terasa seperti medan perang, bukan tempat pulang. Tuhan Yesus juga pernah ditolak oleh orang-orang yang dikasihinya, tapi Dia tetap mengasihi, tetap percaya, tetap sabar, dan Dia mengerti air matamu. Tetaplah menabur kasih, karena Tuhan sedang menyusun sesuatu yang ajaib di tengah reruntuhan. Bagi engkau yang sementara menanti pekerjaan dan pemulihan ekonomi, engkau mungkin sudah melamar ke banyak tempat, usaha sudah dicoba, tapi semuanya terasa buntu. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 6, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Jangan takut untuk kembali menebar jala, jangan menyerah. Mungkin jalamu akan penuh dalam waktu yang tidak disangka. Namun, jika tidak, maka Tuhan akan memberi cukup untuk hari ini. Ingatlah doanya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Sahabat Rema,
Ketika Roh Kudus hadir, semuanya berubah. Roh Kudus datang bukan sebagai angin sepoi, tetapi sebagai badai kasih ilahi. Lidah-lidah api turun, bahasa-bahasa baru terlahir, dan murid-murid yang takut menjadi pemberita yang berani, karena waktu Tuhan bukan terlambat, melainkan sempurna. Jangan pernah merasa sendiri, karena sesungguhnya engkau tidak sendirian dalam penantianmu. Rema saat ini adalah sebuah ruang pertemuan bagi setiap hati yang sedang diam tetapi tetap percaya. Langit sedang menunggu dan Roh Kudus tidak pernah lupa alamat setiap hati yang menantikan Dia, termasuk hatimu. Sahabat, mari berdoa. Bapa yang kudus, malam ini kami datang dengan hati yang terbuka, menanti dan percaya bahwa Engkau hadir dalam ruang tunggu hati kami. Datanglah ya Roh Kudus, berilah kekuatan baru bagi yang menanti dalam air mata, dan peluklah yang patah hati, agar ketika waktumu tiba, biarlah hidup kami bersinar seperti pelita yang tidak pernah padam. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan dalam renungan malam saat langit menunggu. Jika malam ini engkau diberkati, bagikanlah, karena bisa jadi seseorang di luar sana juga sementara menanti, dan melalui renungan ini engkau telah menjadi pelita yang menyala bagi dia. Sampai jumpa pada video Rema berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.